Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Satu Hati Sapaan Tuhan tiap pagi dari Gereja GKJ Condong Catur. Pagi ini hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, kita akan mendengarkan serta merenungkan akan firman Tuhan yang menjadi tuntunan langkah hidup kita. Baik Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku, sebelum kita mengawali perenungan firman Tuhan pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas pemberian pagi hari ini yang baru, serta penyertaan-Mu dikala saat kami beristirahat kemarin malam. Hingga pagi ini kami terbangun dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami dan serta melakukan dalam segenap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul tema pagi ini adalah olahraga, olah jiwa. Dan bacaan firman Tuhan kali ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Bacaan tersebut akan dibacakan oleh salah satu jemaat anak sekolah minggu dari GKJ Condong Catur, yaitu Adik Ara. Silakan Adik Ara. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Adik Ara sudah membantu membacakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita setiap hari tidak akan lepas dari satu kegiatan, yaitu olahraga. Kita berolahraga pertama kali dilakukan mungkin terasa berat, apalagi untuk orang malas. Namun sesungguhnya membiasakan olahraga itu membuat badan lebih sehat dan tidak mudah stres. Jadi tujuan berolahraga adalah supaya tubuh jasmani kita sehat dan kuat. Ada seorang bernama Hadlin Diaz, lahir sebagai anak gadis tukang becak miskin di Filipina. Tentu ia tak berbakat menjadi profesor atau pengusaha. Namun kelemahannya itu justru menjadi kekuatannya. Dengan melatih otot-ototnya, bahkan sampai harus berlatih di Malaysia di tengah kesulitan masa pandemi, ia menjadi atlet pertama di Filipina yang meraih medali emas di Olimpiade, yakni Olimpiade 2021 di Tokyo, dalam cabang olahraga angkat besi. Meski ia punya darah tukang becak yang berotot, ia tetap harus berlatih secara total demi semangatnya menjadi pahlawan bagi negaranya. Begitu juga dengan manusia rohani kita, perlu dilatih secara teratur supaya kuat. Bagaimana latihannya? Yaitu melalui ibadah. Beribadah adalah latihan untuk manusia rohani kita. Karena itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan
keperluan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Olahraga dan ibadah itu sama-sama menjadi diri kita kuat, tapi sasarannya berbeda. Yang satu semakin membuat tubuh jasmani kita kuat dan sehat, sedangkan ibadah membuat roh kita semakin kuat. Melalui tema kita pagi ini, olahraga, olah jiwa, kita diingatkan kembali, mari kita melatih manusia rohani kita lebih dari latihan badania kita. Tubuh jasmani kita ini ada batasnya dan hanya bersifat sementara saja, yaitu selama kita hidup di dunia ini. Tapi dampak dari ibadah atau latihan rohani sampai kepada kekekalan, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ada berkat, damai, sejahtera, pemulihan, sukacita, kemenangan, terlebih lagi mahkota kehidupan dan surga yang kekal telah disediakan Tuhan sebagai upah. Mana yang menjadi prioritas kita? Berdoa dengan tekun, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta memberikan pujian dan penyembahan Tuhan adalah program-program latihan rohani yang harus kita kembangkan setiap hari. Jadikan ibadah kepada Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, lebih dari perkara-perkara jasmani yang ada di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, serta anakku perenungan pagi ini. Dan sebelum kita mengakhiri perenungan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami terima pagi ini. Melalui firman-Mu, Tuhan telah mengajar dan mengingatkan kami, mampukan kami untuk berlatih lebih manusia rohani kami, untuk hidup dalam ibadah supaya berguna bagi sesama kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.